Terkenal dengan bangunan kuno yang terletak di atas pegunungan batu. Di atas kota Athena terdapat sisa-sisa beberapa bangunan kuno dengan arsitektur yang hebat dan sejarah yang panjang. Bangunan ini dipandang sebagai salah satu ikon bersejarah Yunani. Parthenon Athena merupakan sebuah kuil kuno yang terletak di Bukit Akropolis. Kuil Parthenon dibangun pada tahun 432 sebelum Masehi sebagai tempat untuk menyembah Dewi Athena, seorang dewi perang dan kebijaksanaan dalam mitologi Yunani. Dahulu, terdapat patung raksasa Dewi Athena yang terlapis emas di dalam kuil Parthenon. Parthenon sempat berganti fungsi hingga difungsikan sebagai situs sejarah seperti sekarang. Berikut kami sajikan informasi tentang Parthenon yang berada di kota Athena. Parthenon terletak di kompleks Akropolis yang berada di dataran tinggi berbatu dengan tinggi sekitar 156 meter, dengan terdapat beberapa bangunan kuno yang dulunya merupakan kuil yang menjadi pusat sejarah Athena. Perlu kalian ketahui, Akropolis Athena adalah kota yang paling terkenal dari banyak akropolis lain dari Yunani kuno. Akropolis yang bisa kita lihat sekarang awalnya dibangun pada abad ke-5 sebelum Masehi di bawah kekuasaan Perikles, seorang penguasa Athena. Namun, lokasi ini telah dihuni sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Monumen di Akropolis adalah simbol dari Yunani kuno dan memiliki banyak pengaruh pada arsitek neoklasik. Dahulu, Akropolis dipimpin oleh Kekrops yang merupakan raja dan pendiri Athena selama 50 tahun lamanya. Selama waktu itu, para dewa Yunani mengklaim kota sebagai milik mereka. Dewi Athena bersaing melawan dewa Poseidon dalam perebutan kepemilikan Athena, dan Kekrops yang menyatakan Dewi Athena pemenangnya. Di dalam kompleks Akropolis terdapat banyak bangunan sejarah Yunani kuno, namun yang paling menonjol dan yang paling besar adalah bangunan Parthenon. Kuil Parthenon dibangun dengan maksud untuk menyimpan patung-patung pemujaan Dewi Athena. Karena pada masa lalu banyak orang mempercayai dengan adanya dewa, maka dibangunlah kuil untuk tempat pemujaan dewa-dewa. Nama Parthenon itu sendiri berarti pemujaan Dewi Athena Parthenos, yang berarti wanita yang bisa menikah tetapi tidak menikah. Dewi Athena merupakan simbol dari kebersihan jiwa, pikiran, dan hati. Setelah bertahan selama ratusan tahun sebagai tempat persembahan dan monumen domi, kuil Athena kemudian hancur akibat invasi Persia pada tahun 480 sebelum Masehi. Parthenon dibangun kembali pada masa puncak kejayaan polis Athena, yaitu pada tahun 477 sebelum Masehi, sebagai penghargaan atas kemenangan masyarakat Athena dalam perang Yunani dan Persia. Eksterior Parthenon berhasil diselesaikan pada tahun 438 sebelum Masehi dan selesai didekorasi pada tahun 432 sebelum Masehi. Di dalam kuil juga dibangun patung besar Athena beserta dengan berbagai relief. Selain sebagai pengganti, bangunan Parthenon juga merupakan wujud syukur orang-orang Athena yang telah diberikan keselamatan oleh Dewi Athena pada serangan bangsa Persia. Elemen-elemen arsitektur di kuil Parthenon dibangun sesuai dengan konsep rasio emas atau golden ration. Dalam seni arsitektur, struktur yang dibuat dengan prinsip rasio emas memiliki proporsi yang sangat ideal dari segi estetika. Kuil kuno Parthenon di Athena diduga kuat pernah menjadi lokasi penyimpanan harta berupa jutaan koin perak. Para peneliti menemukan kegunaan loteng tersebut dengan cara merekonstruksi ukuran, menganalisis catatan kuno untuk memperkirakan beberapa koin yang disimpan di sana. Mereka juga menguji kembali kerja arkeologi yang telah dilakukan beberapa dekade lalu. Selama abad ke-5 sebelum Masehi, saat Parthenon dibangun, Athena adalah peradaban yang kaya. Warganya mendirikan banyak bangunan megah yang fantastik, yang peninggalannya masih mampu membuat kagum manusia modern. Ia memiliki angkatan laut yang besar, membuat sejumlah negara kota lain rutin membayar upeti yang ditukar dengan perlindungan militer. Sejumlah penulis di masa lalu pernah menyebut koin dalam jumlah besar disimpan di Akropolis, namun ia tak menyebut di mana persisnya. Parthenon sempat beberapa kali berganti fungsi sehingga akhirnya difungsikan sebagai situs sejarah seperti sekarang.
Ketika rakyat Athena memeluk agama Kristen sekitar tahun 400 Masehi, mereka mengubah Parthenon menjadi gereja Kristen. Di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium, kuil Parthenon sempat difungsikan sebagai gereja selama ribuan tahun lamanya. Fungsi kuil Parthenon kembali berganti ketika Kesultanan Ottoman membebaskan Yunani pada abad ke-15. Kompleks tersebut diubah menjadi sebuah masjid untuk tempat beribadah umat Islam. Sejarawan meyakini keputusan itu diambil sesuai perintah Sultan Mehmed Sang Penakluk, salah satu sultan paling berpengaruh di Ottoman. Sultan Mehmed memperluas garis perbatasan Kesultanan Ottoman hingga ke Balkan hingga tentaranya berhasil menaklukkan Athena pada tahun 1458. Namun, perubahan bentuk pada Parthenon tetap lebih banyak dilakukan pada masa pendudukan Bizantium daripada Ottoman. Pada tahun 1600-an, Utsmania menggunakan Parthenon sebagai tempat penyimpanan amunisi dalam perang melawan orang Venesia. Utsmania berpikir bahwa tidak akan ada yang menyerang Parthenon sehingga amunisi mereka aman di sana. Namun, pada tahun 1687, seseorang secara tidak sengaja menyalakan amunisi itu dan membuatnya meledak. Peristiwa ini kemudian banyak pahatan dan atap Parthenon hancur dan wajah bukit Akropolis berubah drastis. Setelah Yunani merdeka dari Kekaisaran Ottoman, upaya dilakukan untuk memulihkan bangunan tersebut, tetapi kampanye yang dipimpin oleh Insinyur Nikolaus Balanos terbukti telah menyebabkan lebih banyak kerusakan, dan pada tahun 1975, pemulihan selama beberapa dekade dimulai. Setiap marmer yang dapat diselamatkan dikembalikan ke posisinya semula, sementara celah yang kosong diisi dengan marmer baru dari tambang yang sama dengan yang digunakan orang Athena kuno. Proyek ini memakan waktu berlangsung selama 40 tahun. Kompleks Akropolis, termasuk Parthenon Athena, secara resmi dinyatakan sebagai Monumen Pusaka Budaya Eropa pada 26 Maret 2007 oleh UNESCO. Itu tadi sejarah dan fakta tentang Parthenon Yunani yang hingga kini tetap kokoh berdiri dan merupakan peninggalan arsitek Yunani kuno, kebanggaan rakyat Yunani sampai saat ini.